berani betul dia buat macam ni. Depan jemaah lain pula tu. Kita patut haramkan dia sertai jihad ummah ni, Walid. Anggaplah saja budak itu seperti seorang pemabuk yang berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bibi sayangkan Walid kan? Walid! Walid! Walid pujuk aku baik dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini Lensa Waktu kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Apa kabar Anda semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bahagia bersama keluarga Anda di rumah. Masih dengan saya Tio Pembudi. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan di berbagai platform, khususnya media sosial. Dan tidak hanya itu, dan di Indonesia juga banyak sekali menjadi perbincangan, apalagi kalau bukan film drama bid'ah dari negeri jiran Malaysia sana. Kita cukup apresiasi banget ya dengan film ini, karena film ini sangat luar biasa. Dan meskipun ini film dibuat di Malaysia, namun ternyata di Indonesia banyak yang tersinggung dengan pembuatan film ini. Wahai, ada apa gitu loh ya. Ya, sebuah film yang disutradari oleh Eli Suryati dan penulis naskah dan produser Erma Fatimah. Beliau adalah seorang aktris senior Malaysia yang sudah aktif di dunia hiburan sejak tahun 1987. Saya tunggu ya subscribe Anda semuanya sekarang ya, sekarang, sambil saya menanti menikmati video. Gimana? Sudah subscribe? Jangan lupa berikan komentarnya dan tekan lonceng hitamnya agar Anda dapat pemberitahuan apabila ada video-video terbaru dari kami. Sekali lagi terima kasih. Saya doakan bagi Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share, semoga diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dan berbahagia bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Ya, film bid'ah ini seperti diakui oleh sekali lagi Erma, terinspirasi dari banyaknya kasus sekte sesat di masyarakat sekaligus berbagai kasus pelecehan yang ditemukan dalam komunitas keagamaan. Tujuannya adalah sebagai kritik sosial terhadap mereka, kelompok yang menjadikan agama sebagai senjata untuk keuntungan pribadi. Namun, yang menjadi perbincangan netizen film bid'ah adalah adegan persetubuhan yang dikisahkan Walid sebagai salah satu pemimpin sekte dengan istri atau anggota jamaahnya. Ada yang berpendapat kisah dalam adegan tersebut melecehkan ulama dan agama Islam. Nah, bagaimana menurut Anda? Namun realisasinya banyak sekali kasus yang terjadi dalam masyarakat kita, di mana guru agama melakukan kejahatan seksualitas terhadap muridnya atau juga dukun terhadap pasiennya. Nah, dengan adanya film bid'ah ini diharapkan bisa menyadarkan dan mengingatkan masyarakat akan situasi yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Serial bid'ah ini berkisah tentang sebuah sekte yang dipimpin oleh seorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, juru selamat kaum muslimin di akhir zaman. Bibi sayangkan Walid kan? Walid! Walid! Walid pujuk aku baik dulu. Memang cerita ini cerita yang ada di Malaysia, diangkat dalam sebuah film. Tetapi apakah di Indonesia ini juga terjadi? Nah, saya ingin tahu pendapat Anda semuanya di sini dengan memberikan informasi di kolom komentar di bawah ini. Pastinya beberapa tahun ke belakang memang banyak sekali kita temukan sebuah kelompok keagamaan, bahkan sebuah pondok pesantren modern pun terjadi pelecehan terhadap perempuan, terutama yang dilakukan para pemuka agama yang dianggap seorang tokoh dan seorang guru. Dan konon kabarnya setelah adanya film bid'ah ini, ada beberapa
santri yang berani speak up dan melaporkan kejadian yang dianggapnya sebagai pelecehan seksual. Semoga dengan adanya film ini kita semuanya belajar berpikir lebih jernih, terutama belajar dari film Bid'ah karya produser aktris kenamaan yang sudah populer di Malaysia sana, dan semoga film ini laris manis di Indonesia maupun di Malaysia. Karena memang kalau dibandingkan pasarnya memang Indonesia sangat luar biasa karena penduduknya di sebuah negara yang berkembang luar biasa besar ini, kalau dibandingkan dengan luasan Malaysia memang tidak sebanding. Tapi itulah marketnya, jadi film ini laris di Indonesia itu menguntungkan sekali dari segi market. Yang jelas kita belajar dari peristiwa ini, kita belajar banyak dari film ini, bahwasanya kita juga tidak bisa diam dan jangan diam jika menemukan pelanggaran atau pelecehan terhadap para santri yang dilakukan oleh tokoh agama maupun pemimpin kelompok-kelompok agama yang jelas-jelas sesat. Banyak kalangan yang protes, mungkin karena dianggap film ini menyinggung para ulama. Namun sejatinya menurut Emma sendiri ini merupakan kritik terhadap para tokoh atau orang yang dianggap tokoh agama yang mengajarkan agama namun memanfaatkan untuk kepentingan individu, pribadi dan kelompoknya. Masih bersama Lensa Waktu, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.